Bayangkan sebuah negeri yang diselimuti kabut pagi, di mana monyet-monyet bergelantungan di pepohonan hutan kapur, suara gong lenyap di balik stupa-stupa emas, dan kereta peluruh berdengung melewati sawah-sawah hijau. Inilah Laos, permata tenang di jantung Asia Tenggara, tempat legenda raja-raja gajah bertemu realitas kereta cepat, di mana kewedanan Buddhis kuno berdampingan dengan startup wisata serba digital. Duduklah nyaman selama beberapa menit ke depan, kita akan menembus hutan, menyusuri Mekong, hingga menatap masa depan negeri yang tak pernah kehilangan senyumnya. Pintu gerbang sunyi. Laos satu-satunya negara di Asia Tenggara tanpa garis pantai, justru bagai pulau raksasa yang dikelilingi sungai, 6 tetangga, Cina di utara, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, Thailand di barat, serta Myanmar dan Yunnan di barat laut, menjadikannya simpul darat. Sungai Mekong mengukir 1.900 km garis hidupnya, memupuk sawah, membentuk Kars Phang Vieng, dan meneteskan air terjun Kone Pateng yang konon niagaranya Asia. Riwayat Lansang. Kita bergeser ke abad 14. Raja Fangum menobatkan diri di Luang Prabang dan menamai kerajaannya Lansang, 1000 gajah. Selama 3 abad, gajah bukan sekadar lambang militer, tapi juga pertanian dan keagungan. Meski dinasti Lansang pecah 1707, ingatan itu masih hidup dalam festival Bun Pawet dan tarian gajah kayu raksasa yang diusung keliling kota Pak Lai. Agama jiwa dan jiwa-jiwa. 90% warga menganut Buddhisme Theravada. Setiap subuh di trotoar Luang Prabang, alunan gong membangunkan penduduk untuk takbat. Upacara memberi sedekah beras kepada barisan biksu berjubah safron. Namun animisme tidak pernah lenyap. Roh penjaga hutan Pi masih dimintai izin menebang pohon. Rumah banyak yang menyimpan spirit house kecil di sudut halaman. Panorama yang menghidupkan legenda. Plain of Jars di Chiang Ko Wang, ribuan guci batu seberat mobil, rumah bagi mitos raksasa Jing Kong. Si Pandon, Kepulauan 4000, hamparan pulau sungai, tempat lumba-lumba Irawadi bermunculan di senja. Bolaven Plateau, kopi Arabica yang tumbuh di tanah vulkanik sekaligus saksi pertempuran sengit era Indo-Cina. Rel cepat masa depan ngebut. Tahun 2021, Laos menyelesaikan Boten Vientiane Railway. Hanya 3 tahun berselang, kereta ini sudah mengangkut 3 juta penumpang dalam 10 bulan tahun 2024, mendorong pariwisata dan logistik secara drastis. Thailand menargetkan segmen Bangkok-Nong Khai tuntas 2030, merangkai jalur kuning Singapura sejauh 1000 km. Pariwisata bangkit lagi. Pasca pandemi, Laos meluncurkan kampanye Visit Laos Year 2024. Hasilnya 4,12 juta wisatawan menyambangi negeri ini di tahun 2024. Target 2025 dipatok 4,3 juta pengunjung dengan devisa lebih dari 1 miliar US dollar. Magnet utamanya Luang Prabang, 2,3 juta tamu dalam setahun, 2 kali lipat dari target semula. Ekonomi di persimpangan. KIP sempat terperosok, inflasi memuncak di 26% pada tahun 2024. Namun kebijakan moneter ketat menurunkannya ke 16,9% di Desember 2024 dan 11,2% di Maret 2025. Meski stabilisasi terjadi, Bank Dunia mengingatkan hutang publik tinggi. Gaji real tergerus, bahkan sepertiga rumah tangga mengurangi belanja makan dan sekolah. Baterai Asia Tenggara dan bayang-bayang gelap. Dengan 49 pembangkit, Laos mengekspor listrik ke Thailand sampai Vietnam. Namun kemarau panjang plus lonjakan penambangan kripto yang menyedot sepertiga listrik memicu pemadaman dan konversi impor energi sejak 2021. Proyek raksasa Luang Prabang Dam 1460 MW masih berjalan, menyulut debat ekologi seantero Mekong. Rasa di lidah dan ritme di panggung. Lap, salad daging cincang pedas, simbol keberuntungan. Khao niao, ketan kukus yang dimakan pakai tangan kanan saja, coba celup di saus jobong cabai manis.
Lamfong, tarian melingkar perlahan dimainkan di pesta desa hingga lounge Hotel Vientiane. Sementara itu, generasi muda mencampur lap lau dengan nada kene bambu, menciptakan alternatif pop lau new wave. Wajah-wajah hari ini. Di sisi utara, Hemong dan Kemu menjajakan hasil tenun di pasar malam. Di selatan, masyarakat Laolong menjemur lada dan kopi di Sengkedan. Pekerja migran terus menyeberang ke Thailand, sementara digital nomad dari Seoul dan Paris menetap di kafe-kafe wifi kencang Vientiane memanfaatkan biaya hidup rendah, tantangan dan harapan. Laos kini memegang keketuaan ASEAN 2024, kesempatan diplomasi namun juga ujian infrastruktur, keamanan, dan berkelanjutan. Jika reformasi fiskal, pengelolaan utang, dan diversifikasi ekonomi terlaksana, negeri ini bisa keluar dari risiko dekade hilang. Pemerintah merencanakan zona energi terbarukan 30% non-hidro di tahun 2025. Lonjakan pariwisata berkualitas berbasis komunikasi dan konservasi. Koneksi multimoda Jalan Tol Vientiane, Provinsi Sieng Ho Wang, Bandara Internasional Luang Prabang baru, integrasi rel cepat dengan koridor ekonomi timur Thailand. Jadi apa yang Anda akan ingat tentang Laos ketika narasi ini selesai? Mungkin suara biksu di fajar, kereta peluruh yang berdesing di senja, aroma kopi Bolaven Parateu, atau percikan air terjun Kone Papeng yang membentuk pelangi malam. Laos adalah cermin, ia memantulkan ketenangan bagi yang mencari, petualangan bagi yang gelisah, dan pelajaran soal keseimbangan antara tradisi serta kemajuan. Saat Anda duduk di tepian Mekong memandangi lampion Loi Krathong meluncur di arus malam, ingatlah cerita beberapa menit ini dan mungkin hati Anda akan ikut mengalir ke negeri 1000 gajah yang terus berlari menuju masa depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng untuk notifikasi video baru dari kami, dan tuliskan komentar untuk Anda yang ingin tahu keunikan negara lainnya.